Setelah pemakaman Tini dilakukan, beberapa warga masih berkumpul di rumah kontrakan Tini. Terlihat Najwa sedang berbaring di pangkuan Nek Ija, yang selama ini dianggapnya sebagai nenek kandungnya. Keesokan harinya, Nek Ija membereskan barang-barang peninggalan Tini. Najwa berkata, "Nek, kenapa barang ibu dibereskan? Kan masih ada Najwa, Nek." Nek Ija mendekati Najwa dan berkata, "Mulai sekarang, Najwa tinggal di rumah nenek ya. Jadi semua barang-barang di sini kita rapikan." Lalu Najwa berkata, "Nek, apa salah Najwa? Kenapa ibu dan ayah Najwa pergi meninggalkan Najwa? Apakah Najwa bukan anak yang baik?" Nek Ija memeluk Najwa dan berkata, "Tidak sayang, Najwa adalah anak yang paling baik. Ibu Najwa bangga punya anak seperti Najwa." Lalu Najwa kembali berkata, "Kalau Najwa anak baik, kenapa ibu tidak mengajak Najwa ikut bersamanya?" Nek Ija berkata, "Sayang, semua orang punya waktu yang tepat kapan akan ke sana. Sekarang belum waktu yang tepat untuk Najwa pergi. Kalau Najwa juga pergi, nenek sama siapa? Masa nenek ditinggal sendiri?" Lalu Najwa berkata, "Begitu ya, Nek." Nek Ija berkata, "Iya sayang, jadi sekarang yang terpenting, sebagai anak yang baik, Najwa harus selalu berdoa untuk ibu supaya ibu bahagia di sana." "Baik, Nek," kata Najwa. Lalu mereka melanjutkan membereskan barang-barang yang masih berantakan. Setiap hari Nek Ija membuat kue dan menjualnya keliling. Namun karena usianya yang sudah tua, terkadang Nek Ija jatuh sakit, sehingga tidak bisa pergi berjualan. Suatu hari Najwa ingin makan. Ketika Najwa membuka tudung nasi, Najwa tidak melihat apapun. Lalu dia mendekati Nek Ija yang berbaring sakit. "Nek, Najwa lapar." Nek Ija tidak menjawab perkataannya. Najwa teringat ketika dia mengajak ibunya berbicara, namun ibunya diam saja. Lalu Najwa berlari keluar sambil menangis. Orang-orang yang melihatnya langsung berdatangan dan bertanya, "Ada apa, Najwa? Kenapa kamu menangis, Nak?" Najwa hanya berkata sambil mengusap matanya, "Nenek, nenek." Orang-orang langsung berlarian masuk ke dalam rumah, melihat Nek Ija tak bergerak. Salah satu warga memeriksa nadi Nek Ija dan berkata, "Nek Ija sudah tidak ada." Lalu semua menangis, terutama Najwa dan berkata, "Kenapa mereka semua meninggalkan Najwa? Apa salah Najwa?" Kini tinggallah Najwa seorang diri di rumah peninggalan Nek Ija. Sesekali warga datang untuk melihat keadaan Najwa. Ada juga yang membawakannya makanan. Suatu hari Najwa merasa sangat lapar.
Dia keluar menelusuri jalan sambil berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan makanan. Tak jauh darinya, Najwa melihat pabrik kerupuk. Lalu Najwa masuk ke dalam. Seseorang berkata padanya, "Ada apa, Nak?" Najwa berkata, "Bolehkah Najwa bekerja di sini?" Orang itu tertawa dan berkata, "Nak, kamu itu masih kecil. Kenapa mau kerja? Lagi pula, tidak boleh anak-anak bekerja di sini. Di sini kerjanya berat, panas dan banyak minyak panas." Najwa menangis dan berkata, "Najwa ingin bekerja supaya Najwa bisa makan." Mendengar perkataan Najwa, orang itu mendekatinya. "Di mana orang tuamu, Nak?" Najwa berkata, "Mereka semua sudah bersama bidadari, tapi mereka tidak mengajak Najwa." Orang itu membelai rambut Najwa dan berkata, "Kamu sudah makan, Nak?" Najwa berkata, "Belum. Najwa lupa kapan terakhir Najwa makan." Orang itu memeluk Najwa dan memberinya makan. Najwa terlihat lahap sekali menikmati makanannya. Tanpa disadari, orang itu meneteskan air mata, lalu berkata, "Kalau mengantar kerupuk ke warung-warung, Najwa mau tidak?" Najwa tersenyum dengan semangat berkata, "Mau, mau." Keesokan harinya, Najwa mulai bekerja mengantar kerupuk ke semua warung-warung langganan pabrik kerupuk itu. Pagi-pagi jam 6, Najwa sudah berangkat ke pabrik, mengambil kerupuk-kerupuk dengan semangat sambil bernyanyi-nyanyi. Seorang warga yang melihat tingkah Najwa yang tak biasanya seperti itu berkata, "Nak Najwa, sepertinya bahagia sekali. Apa kamu sudah makan, Nak?" Najwa dengan tersenyum berkata, "Najwa sangat senang karena Najwa mendapatkan pekerjaan. Najwa akan makan setelah mendapat uang dari berjualan kerupuk." Lalu dia berlalu pergi. Setiap hari Najwa melakukan pekerjaan itu dengan sangat senang. Namun terkadang uang hasil menjual kerupuk yang dia pegang terjatuh, sehingga dia tidak mendapatkan upah. Hanya karena perasaan tidak tega, Najwa diberi makanan. Tetapi Najwa tetap bersyukur jika sudah bisa makan sekali dalam sehari. Suatu hari ketika Najwa pergi ke pabrik untuk menyetor uang hasil penjualan kerupuknya, Najwa melihat penjual es krim yang berada tak jauh darinya. Najwa melihat uang yang dia pegang. Dia berkata dalam hati, "Meski Najwa memegang uang, tapi ini bukan uang Najwa. Najwa harus menyerahkan uang ini dulu ke bos Najwa." Setelah mendapatkan upahnya, Najwa berlari ke tempat di mana dia melihat penjual es krim itu. Tetapi sayang, penjual es krim itu sudah tidak ada lagi di tempat semula. Lalu Najwa menelusuri jalan mencarinya. Tidak lama kemudian Najwa melihat ke seberang jalan. Betapa bahagianya dia melihat penjual es krim itu berada di sana. Karena tidak ingin kehilangan penjual es krim itu lagi, Najwa pun berlari menuju ke seberang jalan.
Tiba-tiba saja terdengar suara brak. Semua orang yang tak jauh dari tempat itu berlari menuju asal suara itu. Ternyata itu adalah si Najwa kecil, tergeletak penuh dengan darah. Seseorang langsung keluar dari dalam mobil yang menabrak Najwa, disusul 2 orang lainnya. Dia mendekati Najwa dan betapa terkejutnya dia ketika melihat gadis kecil yang tanpa sengaja dia tabrak itu adalah Najwa. Dia berteriak, "Najwa!" Ternyata itu adalah Heri, ayah Najwa. Dia memeluk Najwa dan terus memanggil namanya. "Najwa, Najwa anakku, maafkan ayah nak." Dengan suara lirih Najwa berkata, "Ayah." Heri berkata, "Najwa, maafkan ayah, bertahanlah. Ayah akan membawamu ke rumah sakit." Najwa menunjuk ke langit. Dia tersenyum dan berkata, "Ibu." Najwa menutup matanya dengan tersenyum.